Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta workshop yang saya hormati. Selamat datang di workshop Google Suite for Education kelas Advance. Kelas Advance ini akan difasilitasi oleh kami bertiga, saya Afrianto Daud, kemudian nanti ada Pak Sal Hazam, dan ada Ibu Nita Rimayanti. Ada beberapa materi atau submateri yang akan kita bahas pada sesi kelas Advance ini. Salah satunya adalah bagaimana mengelola video pembelajaran kita di Google Meet. Sebagai kelas Advance, tentu kami berasumsi bahwa Ibu Bapak sudah familiar apa itu Google Meet, kemudian bagaimana menggunakannya di Google Classroom, dan mengintegrasikannya di Google Classroom, dan sejenisnya. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana kemudian kelas yang kita lakukan di Google Meet sebagai salah satu fitur aplikasi video conference dari Google Suite itu, kemudian sesi itu kemudian bisa kita gunakan sekaligus sebagai video pembelajaran yang nanti bisa kita upload, salah satunya misalnya di YouTube, sehingga kemudian video pembelajaran itu bisa diakses kembali baik oleh mahasiswa kita untuk mengulang misalnya, atau mereka yang tidak hadir, atau bisa juga diakses publik kalau misalnya kita setting secara publik, sehingga kemudian bisa bermanfaat lebih luas kepada masyarakat ya di bidang kita. Oke, berikut ada beberapa step yang mesti kita lakukan. Salah satunya tentu kita harus meminta izin dulu ke mahasiswa untuk merekam ya. Kenapa? Karena secara etik ya, mesti ada concern dari orang-orang yang merekam. Kalau ada yang tidak mau direkam, maka mereka bisa mundur dari ruangan atau minimal mematikan video mereka sehingga tidak kelihatan wajah mereka. Itu adalah etika merekam ya. Nah, ini adalah PowerPoint. PowerPoint sudah juga kami postingkan di Google Classroom atau melalui media yang lain, WhatsApp dan sebagainya. Silakan nanti digunakan PowerPoint yang saya sudah bikin ini untuk mengikuti presentasi ini. Nah, dalam video tutorial ini saya langsung saja memperagakan bagaimana menggunakannya dan mengoperasikannya dan mengelola video rekaman kita itu. Saya izin untuk menutup PowerPoint ini, saya langsung membuka Google Meet ya, Ibu Bapak. Oke, saya switch dulu ke email Undri saya. Ya, tentu untuk menggunakan fasilitas Google Suite, kita wajib menggunakan Google email berbasis Undri ya, Undri ACID itu. Karena dengan Undri ACID kita memiliki fitur yang lebih lengkap dan kemudian fasilitas yang lebih banyak daripada menggunakan Gmail biasa. Nah, salah satunya fitur rekaman ini. Rekaman tidak ada di Gmail biasa. Walaupun saat ini kan sebenarnya Google juga sedang menggratiskan Google Meet kan. Tapi fasilitas recording tidak bisa dilakukan di Gmeet biasa. Kalau seperti itu langkah pertama kita harus masuk ke di suite kita di Undri ya, yang berbasis Undri ACID ini. Kalau saya kan ini. Gitu. Nah, ini kelas saya di Google Classroom. Tentu saya tidak akan membahas Google Classroom karena ini materinya intermediate. Nah, sekarang tentang Google Meet ya. Asumsi bahwa kita misalnya sudah mengintegrasikan kelas kita di Google Meet dengan Google Classroom, itu bisa kita lakukan salah satunya misalnya dengan langsung mengklik link yang sudah kita integrasikan di Google Classroom kita ya. Misalnya saya klik ke satu kelas saya, kemudian ini link yang sudah saya bikin di kelas saya. Nah, kita bisa lewat sini, bisa dengan mengklik ini saja, berarti ini semua mahasiswa juga udah tahu linknya. Jadi kita tinggal bilang, halo mahasiswa, kita yuk bertemu di kelas, jam sekian misalnya, sehingga semua orang sudah bisa langsung join ke sini. Ini linknya. Cara membuat link dan sebagainya, saya asumsikan Bapak Ibu kan sudah tahu. Nah, fokus saya tidak membuat link ini, sekarang bagaimana mengelola recordingnya itu sendiri. Itu cara pertama. Tentu cara kedua untuk masuk ke Google Meet itu lewat navigasi titik 9 ini. Nah, ini. Nah, cuma di sini kita harus membuat link baru gitu kan. Mending kalau kita sudah punya link yang sudah kita integrasikan ke Google Classroom, tinggal klik ini aja.
sekarang saya tinggal klik ini. Oke. Baik, nah kita sekarang sudah sampai, saya sudah sampai di link Google Meet yang sudah saya integrasikan di satu kelas saya tadi dari Google Classroom. Nah, tentu proses selanjutnya kita ikuti proses di sini, walaupun saya juga sudah berasumsi ini bahwa Ibu Bapak sebenarnya juga sudah ngerti kan cara memulai kelas di Google Meet. Tapi in case ada yang belum mengerti, saya jelaskan sedikit di awal-awal ini ya, sebelum bagaimana mengelola rekaman pembelajaran itu. Nah, ini saya nih kan hari ini. Nah, ini bisa kita matikan ya kan. Saya matikan aja karena saya sedang menggunakan fitur lain untuk merekam ini. Saat ini. Nah, sekarang kita join now. Berarti kita udah masuk ini ke kelas. Nah, saat saya peragakan ini memang tidak ada mahasiswa yang hadir ya. Nah, ini anggap sudah ada mahasiswa, walaupun saya tidak bisa peragakan mahasiswa sudah hadir karena tidak ada satupun yang saya kasih tahu saat simulasi ini. Nah, saat kita sudah masuk, tinggal ini kita X-kan. Nah, tentu kita bisa mempresentasikan sesuatu. Nah, di sini ya, presentasikan. Tapi seperti yang saya bilang di PowerPoint, langkah pertama adalah kita kasih tahu dulu ke mahasiswa, everyone, ya asumsikan mahasiswa sudah ada sekarang di sini kan. Saya akan rekam kelas saya, izin ya gitu ya. Nah, kalau misalnya semua izin, nanti kita bisa mulai. Nah, cara memulai merekam itu adalah di sini, record meeting. Record meeting, klik. Nah, di sini juga diingatkan oleh Google sebenarnya. Tanya dulu gitu ya orang-orang yang akan direkam. Ya, karena itu bagian dari etika merekam. Kalau di luar negeri itu bisa kena hukum ya orang-orang yang merekam tanpa izin gitu ya. Nah, setelah kita okekan itu, maka perhatikan ini rek-nya mulai bekerja, nanti akan merah dia kalau sudah mulai bekerja itu dia akan merah. Nah, ini. Kalau udah merah berarti ini apa yang saya lakukan sekarang sudah terekam. Semua layar saya pun juga sudah terekam ya Ibu Bapak. Nah, mulailah kita presentasi kan, ya misalnya saya tadi akan menjelaskan tentang bagaimana mengelola video kita, saya siapkan PowerPoint tentu ya. Nah, ini sudah saya share entire screen. Nah, sekarang saya bisa klik your entire screen pula di sini. Kemudian kita tunggu. Nih. Udah, sekarang kita bisa pergi ke PowerPoint kita. Nah, kita jelaskan ya. Ya, langkah 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Seperti Ibu Bapak sudah lihat materi saya di situ. Saya tidak akan menjelaskan PowerPoint-nya, tapi hanya memperagakan bahwa kita sekarang sedang menggunakan media PowerPoint untuk menjelaskan sesuatu di kelas kita gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sudah selesai menjelaskan, maka kemudian kita bisa stop sharing. Ya, stop sharing, sehingga kemudian kita balik kembali ke Google Meet. Ya. Nah, ini sudah balik ke Google Meet, tidak ada lagi di-share. Nah, ini anggap kelas sudah selesai ya. Kalau kelas sudah selesai, kita tutup tentu ya. Terima kasih mahasiswa sekalian, sampai ketemu minggu depan. Misalnya kan. Nah, setelah itu kita stop recording. Stop recording. Yes kan ya, di stop recording. Memastikan ditanya oleh Google Meet. Udah. Nah, setelah recording selesai, maka kemudian diingatkan the recording will be saved to Google Drive. Nah, kita tunggu beberapa saat ya. Kita tunggu email notifikasi dari Google Meet. Biasanya akan dikasih tahu kalau udah selesai rekamannya diproses, nanti akan ada notifikasi di email kita ya. Saya lihat sekarang email saya, bentar lagi itu akan datang notifikasi di inbox kita gitu ya. Kita lihat sekarang email saya. Oke. Ya sekitar 1 sampai 2 menit Ibu Bapak, kita tunggu. Oke. Nah, ini masih belum. Bentar lagi itu akan ada muncul ya pemberitahuan ya. Bisa ditunggu di sini ya. Tapi nanti bisa juga langsung Ibu Bapak ke Google Drive-nya.
Tapi saya ingin nunggu sebentar di sini ya sampai notifikasinya itu masuk gitu ya. Oke. Oke, kita refresh inbox kita. Nah, ini. Nah, sekarang seperti Bapak lihat sudah ada pemberitahuan dari Google lewat email kita bahwa video kita sudah diupload katanya. Nah, kita tinggal ini bisa klik Open in Drive ini. Ya, Open in Drive. Kita tunggu. Ya. Nah, ini dia. Jadi sekarang sudah tersimpan video kuliah kita tadi itu di Google Drive kita. Nah, saya saran kepada kita bahwa dengan video yang tadi rekam itu bisa kita gunakan ya, seperti maksud dari materi ini bagaimana kita mengelolanya untuk bisa kita upload lagi misalnya di YouTube misalnya kan. Jadi silahkan di-download dulu ya. Sebenarnya video ini bisa kita kasih link lagi ya, dengan link aja ke orang lain, bisa ke mahasiswa kita. Tapi saya saran baiknya di-download sehingga nanti ada kesempatan untuk mengeditnya gitu. Biar dia lebih enak didengar, lebih enak ditonton gitu ya. Jadi perlu diedit sedikit ya. Jadi gunakanlah saat nanti sudah terdownload ini, gunakanlah aplikasi-aplikasi untuk video editing ya. Seperti saya sekarang menggunakan Filmora misalnya kan. Tapi kan ada banyak aplikasi lain seperti InShot ya, atau KineMaster dan lain-lain ya yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, tentu materi video editing ini that is another skill ya, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Nita pada sesi berikutnya. Nah sekarang saya sudah mendownload ini materi ini, seperti yang Ibu Bapak bisa lihat, ini sudah selesai ya. Sehingga nanti saya bisa gunakan sekali lagi untuk diedit dan digunakan untuk pembelajaran berikutnya atau saya upload di media sosial saya seperti di YouTube itu. Nah, ini materinya sudah ter-download ya. Nah, ini dia. Jadi ini udah bisa didengarkan lagi ya, diedit dan seterusnya gitu. Ya. Ya, tapi seperti yang saya katakan tadi, ini juga sudah bisa di-share linknya ke orang lain. Kalaupun misalnya kita tidak mau edit kalau nggak ada waktu. But again, I suggest you to edit your video. Ya, jadi di sini sudah bisa dihidupkan ini Bu Bapak. Ya. Nah ini nanti akan merah ya kalau sudah mulai bekerja itu akan merah. Nah, ini. Kalau udah merah berarti ini apa yang saya lakukan sekarang sudah terekam. Oke. Ya, itu rekamannya. Nah, saya kembali ke materi ini Ibu Bapak. Ya, jadi setelah video kita itu di-download, nih, setelah di-download, kemudian sebaiknya diedit. Jadi lebih cantik ya, lebih enak dilihat, lebih enak didengar, dipandang. Baik, nah kalau udah selesai, berarti nanti saya sarankan upload di YouTube. Sehingga kemudian bisa diakses banyak orang. Ya, tentang per-YouTubean nanti kita bahas pada sesi berikutnya. Demikian Ibu Bapak, terima kasih telah mendengarkan materi pertama ini. Kita ketemu pada tutorial atau sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.